Hallo, liebe Grüße von Deutschland. Ich bin Jessica und ich bin eine Studentin aus Indonesien. I can't get anything done. Halo teman-teman, hari ini aku mau lanjutin ke part 2 untuk persiapan studi visa ke Jerman. Nah, teman-teman yang buat penasaran prosesnya itu sebenarnya sepanjang apa sih? Tenang, karena di part video kedua ini aku bakal jelasin part yang tadinya belum selesai untuk secara detail dari nomor selanjutnya, nomor 7 sampai nomor 11. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena di video kali ini aku bakal jelasin secara detail gimana sih penjelasannya, banyak nggak sih yang perlu dipersiapkan. Tenang aja, nggak perlu panik. Di video kali ini aku bakal jelasin step by step selanjutnya dari part video yang pertama. Kalau kalian belum nonton, silakan langsung nonton. Oke. Nah, nextnya aku bakal jelasin tentang step yang ketujuh, yaitu adalah Unconditional Admission Letter atau Unconditional LOA. Jadi kalau kalian ingat di part video pertama, aku pernah mention Unconditional LOA. Nah, dia itu ada dua perbedaan, yaitu yang pertama Unconditional LOA, sama yang kedua adalah Conditional LOA. Apa sih bedanya? Bedanya seperti namanya, Conditional LOA itu adalah LOA atau Admission Letter dari universitas kalian jika kalian masih memiliki persyaratan. Dimana misalnya kalian sudah melakukan submit dokumen dan ternyata dari universitas itu sudah menerima kalian masuk atau lolos di tahap yang pertama, tapi kalian masih punya tahap kedua nih, di mana kalian harus melakukan interview, dan universitas ini mempertimbangkan kalau interview itu adalah tahap kedua yang harus kalian lakukan, dan makanya yang bisa diberikan itu adalah additional LOA, di mana kalian harus memiliki sebuah step yang belum selesai. Sedangkan yang aku dapat kemarin itu adalah unconditional LOA, karena untuk submit dokumen, seleksi dokumen aku sudah lulus, kemudian untuk interview juga ternyata dilakukan cepat, seminggu setelah dokumen diseleksi, dan interviewnya juga sudah selesai, makanya aku mendapatkan hasil kelulusan di mana aku sudah tidak memiliki persyaratan lain, dan aku mendapatkan unconditional admission letter-nya. Nah, proses perbedaannya yaitu pada saat kalian apply visa. Kalau pada saat kalian apply visa di website kedutaan, ada dua pilihan. Kalau kalian punyanya conditional LOA, kalian urusnya di kedutaan Jerman, di Sudirman, I guess. Tapi kalau misalnya kalian punyanya unconditional LOA, sama seperti aku, tidak perlu melakukan step lainnya atau persyaratannya sudah selesai, kalian urusnya di Kuningan City. Nah, itu nanti kalian urus banyak seperti pada saat kalian apply visa Schengen gitu. Lanjut, yaitu ke proof of financial. Proof of financial itu kalau kalian memang daftarnya juga seperti aku yang menggunakan block account, kalian tinggal melampirkan saja student block account kalian, yaitu sebanyak 934 euro per bulan. Jadi kalian hitung saja dikali 12 bulan berapa, dan itu yang harus ada, yang harus kalian buat. Nah, untuk block account sendiri itu banyak beberapa tipe. Yang aku pakai itu adalah Fintiba. Nah, kalian bisa buka secara online, kemudian ya upload dokumen dan lain-lain, dimana untuk pembukaan block account ini harus ada admission letter yang menyatakan bahwa kalian itu sudah diterima di Jerman, di universitas di Jerman. Jadi kalian baru bisa buka block account-nya, dan ya udah tinggal kalian buka. Nanti uang itu adalah uang yang dibekukan, dimana sebagai bukti bahwa kalian itu memiliki jaminan sebanyak uang sebanyak sejumlah sekian yang menjamin kalian itu hidup di Jerman selama 1 tahun. Lanjut, tuition fees. Tuition fees ini itu biasanya kalau memang studi kalian itu berbayar di Jerman, dan seperti contohnya studi aku itu berbayar, sehingga harus membuktikan aku sudah melakukan pembayaran untuk semester pertama, kemudian harus di print, di screenshot, transfer uangnya ke universitas tersebut dan dilampirkan. Tapi kalau misalnya kalian tidak berbayar, aku sebenarnya kurang tahu, tapi kalau dilihat dari websitenya, kemungkinan besar itu nggak require atau nggak must gitu, nggak harus. Jadi tergantung universitas kalian. Selanjutnya adalah proof of recognized qualification. Nah, yang diminta itu adalah bukti kalian dulunya pernah S1,
sama yang kedua adalah Anabin. Aku karena ngomongin visa untuk studi Jerman untuk S2, jadi pendidikan terakhirnya pasti S1. Nah, untuk pendidikan S1 yang perlu kalian lampirkan adalah transkrip nilai, ijazah yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris atau ke bahasa Jerman dengan pentranslate tersumpah. Nah, ini perlu kalian cari tahu juga translate tersumpah itu ada banyak sebenarnya di Indonesia. Kalian juga bisa lihat di website kedutaan. Kalau waktu itu aku ada kenalan dari orang di Bandung yang bisa membantu aku untuk mentranslate dokumen. Nah, untuk translate dokumen ijazah S1 sama Anabin ini itu ada prosesnya, di mana yang pertama kalian harus translate dulu kan dokumennya. Yang kedua, dokumen kalian itu harus diapostil. Apostil apa sih? Apostil itu seperti kayak legitimasi oleh kenegaraan yang menyatakan bahwa dokumen kalian itu sudah terlegalisir secara sah gitu. Tidak perlu bingung, urusnya bisa langsung diurus aja di websitenya ada. Kemudian kalian tinggal apply dokumennya, kalian tinggal kemudian kalau misalkan sudah terverifikasi, kalian tinggal datang ke cabang terdekat. Waktu itu aku urusnya di Kuningan City. Nah, apostil seperti apa nanti aku akan tunjukkan fotonya. Kalau sesudah diapostil ya udah bisa lanjut untuk mengurus yang namanya Anabin. Nah, untuk Anabin ini itu lumayan tricky teman-teman, karena untuk teman-teman yang tidak memiliki jurusan ataupun universitas yang belum terdaftar di Anabin, kalian harus mengurus atau membayarnya terlebih dahulu seperti aku. Jadi Anabin itu adalah proses legitimasi atau mengakui bahwa jurusan dan universitas kalian itu diakui atau diketahui oleh Jerman. Nah, untuk kasus aku, universitas aku itu sudah diakui dan sudah terrecord gitu istilahnya oleh Konstanz atau Anabin di Jerman. Tapi jurusan aku itu belum ada student dari atau alumni dari jurusan aku, karena jurusan aku itu angkatan pertama waktu itu aku. Jadi belum ada yang ke Jerman dan belum terdaftar gitu jurusannya. Sehingga yang perlu aku lakukan waktu itu adalah aku membayar sebesar 3 juta untuk mendaftarkan jurusan aku ini ke Konstanz. Bukan ke Konstanz, tapi ke Kultur Minister. Lalu mereka akan mengurus dokumen tersebut untuk dibuat menjadi sebuah dokumen, sehingga aku bisa apply visa. Nah, untuk apply visa nggak perlu nunggu dokumen ini jadi yang penting kalian sudah bisa melampirkan bahwa bukti bahwa kalian sudah melakukan transaksi dan juga kalian sudah mengurus dokumen tersebut untuk di-apply, meng-apply jurusan kalian bisa diakui di Jerman gitu. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian tinggal print aja, buka website Anabin, cari universitas kalian, lalu print, dan buka website Anabin, cari jurusan kalian, kemudian tinggal di print. Nah, kedua dokumen ini sangat penting karena mereka biasanya menanyakan pada saat apply visa, jadi harus kalian print dan kalian tunjukkan pada saat apply visa. Seperti itu. Terakhir, yaitu adalah language certificate. Untuk language certificate, harus nggak sih Kak kita kita submit bahasa Jerman dan juga bahasa Inggris. Nah, itu tergantung sama universitas kalian lagi masing-masing. Untuk universitas aku membutuhkan bahasa Inggris TOEFL IBT. Jadi yang aku lampirkan adalah bahasa Inggris. Tapi kalau kalian itu juga pernah atau punya sertifikat Jerman yang masih aktif dengan minimum B1, kalian bisa lampirkan sekalian. Tapi itu tidak sebuah keharusan kalau kalian harus bisa berbahasa Jerman untuk apply visa tersebut. Jadi kembali lagi ke program studi S2 kalian, apakah kalian berbahasa Inggris atau berbahasa Jerman, itu sesuai dengan persyaratan yang diminta, seperti itu. Nah, itu aja sih sebenarnya teman-teman untuk apply visa part kedua yang perlu kalian lengkapin. Untuk teman-teman yang masih ragu, bisa komen aja di kolom komentar, aku bakal jelasin lagi, ataupun aku bakal bikin video lebih lanjut, lebih detail mungkin. Nah, saran aku selama kalian persiapan untuk apply visa ini, sebisa mungkin kalau kalian sudah mendapatkan approve atau sudah mendapatkan bahwa kalian sudah diterima di Universitas Jerman, mulailah cari-cari tempat tinggal di Jerman karena lumayan challenging, karena sulit untuk mendapatkan tempat tinggal di Jerman. Biasanya bisa di apartemen atau Studentenwohnheim ataupun di WG gitu. Nah, apa sih kayak gitu aku bakal jelasin di video lebih lanjut, video selanjutnya. Yang pasti itu saranku supaya kalian bisa lebih prepare ke depannya.
Segitu aja video kali ini yang aku mau jelasin tentang apply visa di Jerman. Semoga membantu teman-teman sekalian dan juga teman-teman yang mungkin pengen mengejar mimpi seperti aku. Oke, auf Wiedersehen, tschüss!